Baik, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengaturan animasi pada objek 3D di Blender ya, atau dengan menggunakan Blender versi 2.8.0 untuk mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D 2 di Universitas Telkom untuk seluruh mahasiswa S1 desain grafis ya. Baik, pada pengaturannya di dalam membuat animasi, di sini nanti perlu kita lakukan beberapa setting ya. Perlu kita lakukan beberapa setting di dalam rendernya supaya nanti bisa berjalan seperti yang kita inginkan ya. Kalau saya di dalam membuat animasi biasanya dengan komputer saya ya. Untuk mata kuliah ini, khususnya untuk mata kuliah ini, itu saya setting dengan ukuran kecil. Karena apa? Karena kemampuan alatnya terbatas. Sehingga supaya bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan bisa baik hasilnya, rendernya tidak terlalu lama, maka di situ perlu adanya beberapa pengaturan atau beberapa perubahan setting di dalam Blendernya ya. Nah, nanti kita lihat sama-sama. Baik, saya ingatkan kembali bagi yang belum presensi, silahkan bisa presensi di dalam Syakat supaya kehadiran Anda pada malam hari ini di dalam mata kuliah desain animasi permodelan 3D objek 2 itu tercatat ya. Oke, selanjutnya kita bahas saja ya, atau kita mulai saja pembahasannya. Selamat menyaksikan, selamat mengikuti, semoga mudah dipahami dan mudah dicoba. Baik, di dalam pengaturan animasi kali ini, saya di dalam pembuatannya tidak ingin menggunakan cube, ya, tapi saya ingin menggunakan sphere, ya, atau bola, ya, objek bola. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan cube, maka untuk cube di sini saya hapus, ya, dengan menggunakan tombol delete di dalam keyboard, ya, atau bisa juga pakai tombol X, ya. Jadi kalau kita tempatkan di dalam viewport pointernya, kemudian kita tekan tombol X, maka itu fungsinya adalah untuk menghapus, ya, menghapus objek yang terpilih, ya. Enter saja, maka nanti akan terhapus. Kemudian yang kedua, di sini saya buat satu objek ya, karena di sini saya pakainya sphere, maka di sini saya pilih UV sphere. Kemudian saya tampilkan tampak depan, ya. Saya zoom in, kemudian saya pindah ke atas ya. Saya perkecil, saya turunkan ya. Ini kemudian tampak atas, Shift A, Mesh Plane, kemudian diperbesar ya. Nah, ini kemudian SX ya, saya perbesar kiri kanan ya. Oke. Kalau sudah, kita berikan material tentunya ya. Untuk alasnya di sini saya coba tambahkan gambar aja. Ya, jadi sudah muncul. Kemudian saya tampilkan dari tampak shading ya, atau dari pengaturan shading, karena saya pengen menggunakan tekstur. Nanti kita lihat kemampuannya ketika menggunakan tekstur di sini untuk alasnya ya, apakah mempengaruhi tampilan saat dirender. Baik, kemudian saya atur ini karena pengaturannya sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi komputer saya ini ada deep freeze-nya. Deep freeze itu tujuannya untuk membekukan tampilan kembali seperti awal ketika di shutdown. Sehingga untuk wrangler-nya ini perlu diatur berulang-ulang ya, karena ini belum sempat saya setting sih ya untuk wrangler-nya ini ya. Not wrangler. Nah, ini perlu diaktifkan dulu sebelum kita menggunakan tekstur ya, dengan menggunakan prinsipal BSDS ya settingnya. Kalau sudah ditutup,
kemudian tekan Ctrl Shift T ya. Nah, di sini nanti tinggal diarahkan ke dalam folder yang memiliki tekstur. Di sini kemarin kita sudah coba plank ya. Ini kita coba aja yang lain, misalkan saja ya. Castle Brick. Nggak common ya. Ya plank aja lah, seperti kemarin ya. Nah, oke, seleksi semua. Kalau sudah diklik Principal Texture Setup, maka nanti sudah connect semua dan ini sudah memiliki, nah ya, plank ya, susunan papan ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini kita bisa atur pada mappingnya ya, mappingnya supaya tidak terlalu besar ya. Saya buat nilainya untuk scale 3 ya. Oke ya, kalau masih terlalu besar ya bisa dibuat 5 ya, 55 semua berdampingan 55 ya, udah cukup lah ya. Kalau sudah diubah ke layout kembali ya, maka sekarang plank ini apa namanya, plane-nya itu sudah memiliki material ya, material berupa plank. Kemudian ini untuk objek spare-nya, ini saya berikan material warna saja ya. Material warna saja, saya beri warna kontras dengan plank-nya. Misalkan saja di sini, base color-nya bener ya, base color-nya ya. Base color-nya ini diklik tanda bulatnya, kemudian pilih image texture ya. Kemudian klik open image. Nah, ini tinggal dipilih warna ya, base color-nya ini pakai warna ya. RGB ya, kasih warna oranye aja lah ya. Oranye aja, oranye terang ya. Oke ya, kemudian di tab select all ya, assign dah ya. Ini sudah berwarna oranye terang ya, materialnya. Nah, kalau sudah kemudian tekan 0 untuk melihat tampilan kameranya ya, kamera view-nya ya. Oh, tampilan kamera view-nya kayak gini misalkan ya, 0. Nah, ini mau diatur ya. Penampakannya ini tinggal kita tekan N untuk mengunci kameranya ya, pakai view. Kemarin sudah saya sampaikan. Lock kamera to view-nya diaktifkan ya. N lagi untuk menutup. Nah, dari sini kita bisa atur. Mau ditampilkan dari mana? Dari sini ya. Nah, dari belakang ke depan lah, bergerak maju. Red. Atau kalau mau ditampilkan tampak depan ya tinggal ditekan 1 aja. Ya. Nah, 1 ini kemudian kita gunakan layer 0. Ini bisa diputar gini sih ya. Nah, ini tampak depan. Ya. Misalkan nanti kalau kita gerakan naik turun ini kelihatan ya. Entah nggak menyamping dikit lah. Nah, ini bisa ya. Oke. Ya. Kalau sudah ini saya pindah ke sini ya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya pergerakannya bisa berjalan sampai sini. Jadi untuk objek spare-nya saya pilih, saya tekan G Shift Z. Ya. G Shift Z itu tujuannya untuk menggeser ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tidak naik turun. Ya. Shift Z itu kan sumbu Z. Sumbu Z ini untuk menggerakkan naik turun. Ya. Nah, berarti kalau kita G itu grab untuk bergerak, memindah. Ya, kita G kemudian tekan Shift Z berarti menggerakkan dengan meninggalkan atau tidak mengikut sertakan pergerakan ke atas ke bawah.
tidak mengikut sertakan pergerakan sumbu Z, ya. Itu G shift Z, ya. Nah, ini kalau saya geser ini cuma bergeser ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang aja ya. Nah, jadi tidak bergerak ke atas ke bawah, ya. Kalau sudah diklik, ya, sudah selesai. Nah, kemudian kalau sudah, kemudian tinggal kita animasikan ya. Bergerak maju gini ya, atau bergerak mundur ya, bergerak naik turun ya. Tuh. Ini ke sini, ke sini, ke sini misalkan bisa aja ya. Nah, untuk menganimasikan di sini nanti kita tinggal buka ini ya, playback. Ini namanya adalah timeline ya. Kita buka timelinenya ya, ini dinaikkan ke atas. Nah, ini ada timeline. Ya. Durasinya atau panjangnya itu adalah 250 frame. Ya. 250 frame dengan frame rate kalau di Blender itu 24 ya. Berarti kurang lebihnya 10 second lebih, 11 secondan lah ya. Kurang lebihnya 11 second. Ya, durasinya. Nah, kalau misalkan saja dirasa terlalu panjang ya, di sini saya pengen membuat animasi cuma sampai frame 80 aja lah. Maksimal 100. Ya, berarti ini sisanya nanti tetap di render. Walaupun ini sudah tidak bergerak, dia tetap di render sampai dengan 250 frame. Nah, itu perlu diatur ya. Itu perlu diatur supaya bisa sesuai dengan jumlah frame yang kita inginkan. Ya. Kemudian di dalam Blender itu secara otomatis dimensinya itu adalah 1920 dikali 1080 ya, full HD. Nah, kalau komputernya nggak kuat ya, nggak kuat mengakomodir ukuran HD, maka nanti akan terjadi gerakan yang patah-patah atau bahkan crash ya, nggak bergerak sama sekali, hang. Komputernya nggak mampu ya, memorinya terlalu penuh mungkin ya. Nah, itu bisa terjadi, oleh sebab itu ini perlu disetting ya. Nah, untuk mengatur settingnya, yang pertama di sini kita atur dimensinya dulu ya. Ini samplingnya dulu. Sampling ini seperti yang kemarin sudah saya singgung, ini adalah sampling untuk banyaknya, istilahnya kayak pixel ya, kotak-kotak yang di rendering. Jadi pada saat merendering satu layar, ini tidak bisa langsung jeget di rendering semua enggak, tapi per blok ya. Nah, per blok. Nah, di sini ada 64 blok istilahnya ya. 64 blok untuk samplingnya. Nah, ini kalau mau dikurangi itu bisa. Jadi nanti yang kalau 64 blok itu kotaknya atau pengaturan rendernya sekian ya, blok yang dirender sekian. Kalau cuma 32 berarti yang dirender nanti ya, lebih besar. Ya. Kalau lebih besar itu berarti lebih cepat, cuma hasilnya kurang detail. Ya, kayak pixel lah ya, kayak pixel. Gitu. Oh, coba ini dulu aja sesuai defaultnya ya, nggak apa-apa. Ya, kalau mau diubah bisa. Ini misalkan 32, 16 separuhnya misalkan 8 boleh ya. Tapi tidak diubah pun nggak masalah ya. Nah, ini kalau mau dicoba dulu nanti berapa lama waktunya ketika kita menggunakan sampling standar dari Blendernya ya. Nah, itu yang kedua nanti bisa diatur dari sampling ini ya. Ini yang pertama dari tools yang kedua ya, namanya adalah kontak render ya, kontak rendernya. Kemudian yang kedua adalah kontak output. Nah, output ini berhubungan langsung dengan dimensi dan durasi ya. Jadi ini dimensinya dikurangin aja. Kalau saya biasanya untuk animasi kalau menyampaikan materi ya itu 640 kali 320. Jadi 640 320 itu ukurannya kecil videonya. Tapi dia menggunakan perbandingan lebar dan tinggi itu sama dengan layar HD ya. Perbandingannya adalah 16:9 ya. Jadi tidak menggunakan perbandingan layar SD ya, standar density. Tapi menggunakan perbandingan HD, high density. Jadi ini seperti layar lebar. Kalau yang SD itu 640 480 ya. Kalau mau lebih besar lagi bisa pakai 720 ya, 720 dengan
tingginya itu adalah 405. Ini sama dengan dimensi HD ya. Gitu. 640 aja lah kita coba dulu. Yang penting ini lancar ya nanti ya. 640 320 320. Oke. Ya. Kemudian yang berikutnya ada start frame dan end frame. Nah, ini start frame dan end frame-nya ini bisa diubah. Kalau butuhnya maksimal 100 ya ini diganti aja ke 100. Jadi biar tidak banyak frame yang tidak terpakai ikut render ya. Kemudian frame rate-nya 24 seperti yang sudah saya sampaikan tadi di dalam Blender secara default ya. Kalau mau diganti ke 25 atau 30 frame silahkan ya. 60 frame silahkan ya kalau komputernya mampu. Ya, kalau tidak ya realistis saja kita pakai yang komputer kita nyaman dalam render, prosesnya tidak terlalu lama dan hasilnya bisa dilihat ya. Kalau sudah ini bisa di scroll untuk memperbesar tampilannya. Jadi untuk mendetailkan tampilan timeline ini bisa kita scroll. Jadi kalau di scroll mundur ya, di scroll mundur ini nanti tidak detail ya. Dari frame 1, 50, 100. Kalau kita scroll maju, ini lebih detail. 1, 5, 10, 15, sampai dengan 100. Ya. Jadi kalau pengen detail menempatkan keyframe-nya, nanti bisa menggunakan scroll-nya. Ya. Nah, ini di dalam pengaturannya. Ya. Nah, kalau sudah, yang berikutnya adalah output. Jadi ini masih sama ya, di dalam konteks output itu yang pertama kita atur dimensionnya, kemudian yang kedua kita atur outputnya. Nah, outputnya ini untuk penyimpanan dalam folder TMP ya, TMP, di C TMP, di Blender. Ya. Kalau mau diganti ya tinggal diklik aja open file browse-nya ya. Nah, open file browse-nya ini tinggal diklik, ini tinggal diarahkan ke folder yang diinginkan. Misalkan di My Document aja ya, silakan ya. Di folder CTMP saja silakan ya. Nah, ini defaultnya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah file format. Nah, file formatnya ini kalau PNG, ketika kita render nggak akan mau menjadi movie ya. PNG gambar ya. Nah, ini harus diubah ke AVI JPEG. AVI JPEG ini berarti format filenya AVI, tapi nanti sudah dikompres gambarnya, videonya ya. Videonya sudah dikompres, jadi ukurannya nggak terlalu besar. Kalau AVI RAW ini formatnya AVI, tapi tidak dikompres ya. AVI JPEG aja biar nggak terlalu besar hasilnya. Kemudian yang berikutnya udah ya, udah. Nah, kemudian kalau sudah ini sudah diatur semua, yang berikutnya tinggal kita render. Kita gerakkan ya, kita gerakkan. Kita animasikan ya. Nah, untuk menganimasikan di sini nanti tinggal kita setting keyframe-nya ya. Setting keyframe-nya itu dengan menekan tombol I ya. Nah, ini ada insert keyframe menu ya. Menekan tombol I ya, insert. Nah, insert keyframe menunya di sini nanti ini kita bisa tentukan ya. Apakah yang mau di lock ketika diatur keyframe-nya ini adalah location, rotation dan scale, atau location saja, atau rotation saja, atau apalah, ini sih yang tinggal ditentukan ya. Jadi ketika kita buat keyframe yang di lock itu nanti maksudnya di lock itu gini, ketika nanti kita geser itu bisa muncul keyframe secara otomatis ya. Atau ketika kita pilih itu nanti akan muncul secara otomatis dan posisinya itu nggak bisa tidak berubah ya. Nah, itu di lock. Ya, kita lock ketiga-tiganya ya. Kita berikan keyframe untuk location, rotation dan scale ya. Kita insertkan keyframe untuk location, rotation dan scale. Nah, ini nanti akan muncul ya. Itu.
Nah, kalau sudah, kemudian kita geser, ini untuk menentukan keyframe kedua, untuk pergerakan kedua ya, misalkan dari 0 sampai 40. Ya, bergerak kemana? Naik. Ya, naik berarti ini bisa diatur GX dulu. GX ini maju ya, ke arah sumbu X. Kemudian kalau sudah, kita naikkan GZ ya. GZ ke arah sumbu Z. Nah, itu bukan berarti gerakannya nanti gini, dua gerakan ya, tapi dia akan naik langsung, flat ke sini ya. Kenapa seperti itu? Karena ini ada satu keyframe saja. Ya, jadi satu keyframe itu nanti posisi awal, keyframe yang kedua ini posisi berikutnya. Kalau posisinya di sini, berarti dari posisi awal itu dia geraknya naik langsung. Ya. Tekan I lagi, kemudian kita klik lock, position, rotation, dan scale. Ya. Kemudian di sini misalkan, mau saya buat turun dulu, pendek aja lah gerakannya. Ya. Cepat aja misalkan, turunnya cepat aja. Cuma 10 frame, silakan. Ya, GZ. Apa nggak bisa digeser sendiri? Bisa, silakan. Ya. Silakan digeser sendiri kalau memang pengen digeser sendiri. Ya. Saya tampilkan tampak satu aja. Biar posisinya lebih tepat ya. Oke. Ya. 0 tampilan kamera. Kemudian saya tekan I, klik location, rotation, dan scale. Ya. Kemudian sampai frame 80, ini bergerak ke sini ya. Berarti GX saja. GX mendatar ya, tidak naik ya. Nah, nanti sambil posisi bergerak ke sini tetap diperbesar misalkan ya. Berarti tekan S. S, tarik. Nah, ini kan ketika kita tentukan location, rotation, dan skala, satu pengaturan atau satu keyframe ini nanti langsung menjadi dua pengaturan. Lokasinya berubah, scale-nya berubah, ya. Itu. Oke, tampak depan, ya. Dari penentuannya di sini, saya geser ya, kegedean. Nah, sorry. GZ. Oke, ya. Kalau sudah tekan I, location dan rotation serta scale-nya berubah. Oke, silahkan. Ya, bisa ditentukan seperti itu. Tampak kamera view ya. Kamera view dengan menekan tombol 0. Nah, kalau sudah, kemudian ini tinggal kita play. Ya, kita play saja. Dari sini ya. Nah, ini. Nah. Ya. Nah, itu ketika kita pengen merotasi. Menganimasi objeknya. Ya. Kemudian mau saya sisipkan di sini misalkan. Ini di frame 30 saya pengennya bergeraknya tidak naik, tapi ke sini dulu. Dari posisi awal ya. Dari posisi awal nanti di frame 30 ini tetap ke sini, tapi dia lurus, tidak naik ya. Baru nanti setelah itu dia naik, kemudian turun, kemudian ya. Nah, kalau pengen menambahkan, ini tinggal ditempatkan aja di posisi frame-nya ya, frame-nya pada timeline ini tinggal ditempatkan aja playhead-nya di sini. Kemudian dari tampak depan, itu tinggal kita atur. Ya. Nah, kita atur saja, berarti posisinya di tengah ya, ini sama dengan ini posisinya. Ya, dari tampak depan ini. Nah, posisinya di sini nih. Kalau mau disamakan berarti ini digeser dulu ya, GX. Ini digeser dulu ke sini. Nah, ya. Pas tengahnya ini di garis biru. Kemudian di frame 30 ini juga sama. Ya. GX
geser ke sini. Nah, ya naik dia. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya seperti itu. Kalau sudah diturunkan GZ, ya, nah, diturunkan. Berarti dia nanti bergeraknya lurus. Ya. Tekan I, klik, ya, lock, rod, scale, ya. Kemudian dilihat dalam tampilan kamera view. Ya, kita tempatkan playheadnya di paling awal, kemudian di play. Nah, naik ya, turun. Nah, ini untuk mengatur animasinya sudah ini sudah jadi animasinya ya. Nah, seperti itu saja. Jadi cukup simpel ya. Di dalam mengatur animasi di sini cukup simpel. Ya, sama seperti di dalam objek atau editing video ya. Editing video di dalam software-software lain ya. Jadi kita tentukan aja keyframe-nya. Cuma menentukan keyframe itu di dalam pivot dengan menekan tombol I. Nah, ini nanti kita definisikan ya insert keyframe menu-nya. Yang mau dikunci atau yang mau dijadikan keyframe itu nanti yang mana? Ya. Nih, location sama rotation saja berarti skalanya tidak ada perubahan. Ukuran nanti tidak akan terdefinisikan ya, tidak akan tersimpan lah istilahnya. Ya, gitu. Tapi kalau ini kita atur dari location, rotation, dan scale, maka setiap perubahan ukuran, perubahan posisi, perubahan perputaran objek itu nanti akan terdefinisikan di dalam keyframe-nya sehingga terlihat ada perubahan pada objek. Ya. Nah, ini ketika kita menggunakan atau pengen menganimasikan objek di dalam Blender. Ya. Ya, sekarang kita render. Ya. Sorry. Nah, untuk render di sini nanti kita bisa menggunakan render. Nah, nanti ada dua ya, ada render image, ini pakainya F12. Jadi kalau kita tekan F12 itu bisa merender, tapi jadinya gambar. Ya. Bisa juga dengan menggunakan F12 tambah tombol kontrol. Ya, jadi kontrol F12. Ini untuk merender animasi. Ya, jadi pakai menu render animation bisa, pakai tombol kontrol F12 juga bisa. Baik, untuk merender nanti ini bisa menggunakan dua perintah tersebut ya. Untuk gambar F12, untuk animasi kontrol F12 ya. Nah, di sini kenapa untuk tampilan kamera saya matikan dulu karena sebelum render ya, karena di sini supaya terlihat ya pengaturannya. Tadi di sini belum sempat terlihat karena tertutup foto ya. Jadi di dalam pengaturannya ini ada output ya. Output itu yang pertama untuk foldernya di sini. Untuk yang kedua format filenya ya. Format filenya ini harus diubah ke AVI JPEG. Jadi diklik aja panahnya. Nah, ini diubah ke AVI JPEG ya. Nah, itu kemudian nanti untuk render tidak saya munculkan suaranya ataupun fotonya ya karena biar tidak patah-patah karena nanti ini hasilnya tetap patah-patah ya. Hasilnya tetap patah-patah. Oke, saya tekan Ctrl F12 untuk mulai merender ya. Nah, ini sudah mulai proses rendering.
Baik, ini sudah selesai dari proses renderingnya ya. Kemudian kalau sudah, ini ditandai dengan perubahan posisi pada playback ya. Jadi dari tadi berjalan, dari 1 sampai 100, kemudian ketika sudah selesai berhenti dan balik ke 1, itu berarti sudah selesai ya. Nah kalau sudah selesai, ini kita tutup saja. Nah berarti ini sudah selesai ya dalam proses rendering animasinya. Kemudian bisa kita lihat hasilnya di dalam folder tempat hasil rendering ya, yaitu di C temporary ya, CTMP ya. Nah di sini kita tinggal lihat saja di dalam folder C, kemudian temp ya. Nah ini. Nah kalau sudah, ini hasil renderingnya ya dari frame 1 sampai frame 100. Double klik. Nah ini hasilnya ya. Jadi walaupun renderingnya lama, tapi untuk hasilnya di sini akan dijalankan real time. Nah, kalau misalkan komputer kita itu mempunyai spek yang bagus, maka nanti untuk hasil rendering dan juga waktu renderingnya itu nanti sama ya. Gitu. Nah ini tapi harus memenuhi standar Blender untuk komputer yang bisa digunakan ya. Nah ini untuk proses penganimasian objek ya. Di sini cuma pakai 2 objek, yang satu dengan menggunakan material berupa gambar ya, dengan menggunakan prinsip OpenSDF ya, pakai texture image, kemudian ini pakai warna saja ya. Tidak ada proses smoothing atau tidak ada proses penggunaan modifier subdivision surface. Proses renderingnya cukup lama ya. Walaupun hasilnya cuma sekitar 4 second ya. Hasilnya cuma 4 second. Ya, 100 frame. Nah, itu di dalam proses pengaturan rendernya ya. Nah, kalau sudah ini bisa disimpan. Ya, bisa disimpan dalam file nama file yang diinginkan, di folder yang diinginkan ya. Nah, ini tinggal diubah posisi foldernya. Oh, ini enggak ada titiknya ya, titik blend ya. Ini foldernya tinggal diubah di sini ya. Kemudian kalau sudah tinggal diklik save as Blender file ya. Dah ya. Nah, itu untuk pengaturan di dalam pembuatan animasi di Blender beserta renderingnya ya. Gitu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D Object 2 di Universitas Tekkom ya, untuk pembahasan tentang pengaturan animasi pada objek 3D. Ya, semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dimengerti ya, sehingga mudah untuk dicoba dan bisa menambah pengetahuan serta pengalaman. Terima kasih telah bergabung pada kuliah online malam hari ini dan atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Andi Prakasa undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas, tetap sehat dan tetap semangat agar tetap terus bisa berkarya. Terima kasih.